4 hal ini yang lo harus punya di saat lo itu kaya. Nah, yang pertama ini sopir. Ya. Wah, sopir ini sih terutama kita hidup di Jakarta nih. Betul. Atau kota-kota besar yang Surabaya gitu lah ya. Kita itu kalau sebenarnya kita selalu berpikir kita tuh bisa kerja pagi sampai malam. Tetapi energi kita itu sudah terbatas. Ya. Kadang lu ke mall, lu ketemu orang, lu masih harus cari parkir apa gitu. Makanya kenapa kadang-kadang mungkin orang bingung, kok vali 150.000 itu orang mau bayar? Iya, betul. Karena orang itu capek, tau gak? Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan gua Hartono. Kalau dibilang pas kita naik level gitu ya, maksudnya duit makin banyak, bisnis makin lancar, semua makin oke gitu. biasanya yang naik duluan, biasanya itu gaya hidup tuh katanya. Betul. Jadi ujung-ujungnya kejebak malah nggak bisa naik gitu. Iya. Karena udah keburu banyak cicilan nih. Beneran. Mobil baru lah, rumah baru lah. Nah itu yang kadang jadi jebakan. Iya. Nah tapi kali ini kita itu pengen bahas sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita upgrade. Betul. Di saat kita itu udah punya duit lebih lah. Ya. Atau bisa dibilang udah kaya lah. Betul. Atau lu udah kaya, ini harus lu upgrade. Kenapa? Karena kalau lu upgrade ini, potensial kita untuk berlipat ganda ini lebih besar. Iya. Ya kita sih mungkin belum sampai butuh ini, tapi kalau Nggak tahu dulu lah. harus tahu dulu. Jadi biar kita juga siap-siap juga. Gitu. Jadi kita siapin di mana? Lu udah punya tempat ini ya, Bunda? Tempat ini nggak punya setengah-setengah tuh. Jadi ini kita pengen bahas 4 hal ini yang lo harus punya di saat lo itu kaya. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman kita coba share juga pendapat kalian. Nah, yang pertama ini sopir. Ya. Wah, sopir ini sih terutama kita hidup di Jakarta nih. Betul. Atau kota-kota besar yang Surabaya gitu lah ya. ya mungkin Medan, nggak tahu sih macet nggak Medan. Macet juga. Jadi kota-kota yang mungkin mobilitasnya ini lumayan macet gitu, Iya. lumayan butuh waktu dan tenaga. Nah, di saat kita punya supir, nah ini gue rasainnya dari kantor sih. Ya. Maksudnya dari kantor kadang visit bareng apa-apa ya, ada driver. Tapi kalau pergi-pergi sendiri mah tuh tetap supir gitu. Nah, ada driver ini menurut gue sangat-sangat membantu kan. Ya. Betul. Apalagi di Jakarta, kita pergi ke satu lokasi paling cepet juga 40 menit, kadang 50 menit, Kadang lebih tergantung situasi dan kondisi lah. Betul. Kadang macetnya gak menentu gitu. Hari ini macet, besok nggak tahu macet gak. Betul. Nah jadi di sana tuh menurut gua, beda banget ya pas ada yang bantu supirin. Pertama lu gak usah fokus jalan. Iya. Kedua, lu gak usah lu bisa kerjain hal lain. Bisa aja kita lanjutin kerjain apa, atau telepon, atau bales email, atau apapun itu. Jadi dapat ekstra waktu biayanya gitu. Nah, menurut lu gimana soal supir? Jadi supir ini kalau kita ngomong ya, maksudnya dia itu kasih lu itu stamina lebih. Oke. Itu kalau kita itu kalau sebenarnya kita selalu berpikir kita tuh bisa kerja pagi sampai malam. Tetapi energi kita itu sudah terbatas. Ya. Jadi kalau lu udah capek, udah habis lewatin macet, mood lu juga udah jelek. Mental juga sih. Iya, secara mental kita udah terkuras. Kita tuh selalu pikir yang paling penting itu fisik. Selama fisik bisa jalan, mental itu gak ada masalah. Padahal justru paling penting itu justru mental. Kalau lu mental sudah terkuras, lu udah males. Contoh lah, kalau lu udah seharian capek, terus disuruh bikin podcast ya pasti kan lu kan udah mager gitu. Udah kayak ngomongnya pun udah setengah-setengah gitu. Nah, supir ini pentingnya itu buat itu. Jadi lu kalau mau ketemu klien, lu gak usah capek nyetir di jalan, ribut sama orang jalan, klakson sana, klakson sini. Itu sangat berusaha mood gitu loh. Jadi itu satu. Lu nyampe, lu fresh. Kedua, lu bisa sambil kerja. Lu review kerjaan lu. Ini kenapa gua rasain. Itu waktu itu dulu ya. Gue itu pas kerja sama tante saya, itu tante saya itu supirnya itu banyak. Jadi tante saya lumayan tanjir, istilahnya ya. Mobil Alphardnya ini 2, tanjir lah. Nah, lu ada satu ya? Enggak sih. Jadi kita kemana-mana itu selalu panggil supir. Jadi kita mulai ngerasain, oh ternyata supir itu enak banget. Gitu loh. Kita bisa ngapain apa.
By the way, tante saya memperlakukan supir itu luar biasa. Supir tante saya itu bisa gajinya dikumpul-kumpulin sama bonus bisa belasan juta. Jangan main-main supir tante saya jadi Part-time project-nya gak usah nyari parkir. betul. Kadang lu ke mall, lu ketemu orang, lu masih harus nyari parkir apa gitu. Makanya kenapa kadang-kadang mungkin orang bingung, kok Vale 150.000 itu orang mau bayar? Iya, betul. Karena orang itu capek, tau gak? Dia capek, dia harus ketemu siapa gitu loh. Dia itu. Jadi supir itu benar-benar akan elevate waktu lu. Ya. Lu punya waktu 12 jam kerja. Efektifnya cuma 6 jam. Ini benar-benar efektifnya bisa jadi 12 jam. Betul. Jadi lu benar-benar bisa pakai. Seperti itu sih kira-kira. Oke. Jadi supir ini memang nggak bisa dipungkiri lah, terutama kota-kota besar, teman-teman yang pernah rasain atau memang sekarang ada pakai driver. Iya. Boleh dong coba komen menurut kalian tuh Bagaimana? seberefek apa nih, seberdampak apa sih buat kalian gitu. Betul. Oke, yang kedua nih. Nah, waktu kita udah mulai lebih sibuk gitu ya, misalnya mungkin kerjaan banyak, lalu banyak yang perlu diurusin gitu ya. Nah, kadang itu alangkah baiknya kalau punya sekretaris. Betul. Nah, ini sebenarnya sih ya dari zaman dulu kita nonton film, nonton TV juga banyak. Iya. Bos-bos biasanya ada sekretarisnya. ya, tapi ini juga kadang bisa ada konotasi negatif gitu. Ya, tapi jujur ya, film ini memang selalu menempatkan sekretaris itu negatif. Jadi seolah-olah pelakor. Ya. Padahal waktu di kehidupan saya lihat semua orang punya sekretaris. Gak ada loh yang main sama sekretarisnya itu gak ada. Dan sekretarisnya juga bukan sekretaris yang seksi apa Seperti yang di film. sekretaris itu yang sopan gitu loh, yang kayak pakai jas, terus juga bukan rok gitu loh, celana panjang gitu loh. Di film-film ya gitu. Iya gitu loh, gak kayak gak seliar imajinasi kalian. Nah, jadi sebenarnya ya fokus kita ini terbatas. Maksudnya mungkin ya dalam ya apalagi kita 30-an something gitu ya, punya keluarga, ada kerjaan, lalu perlu misalnya ada podcast, ada urus ini itu. Iya yang Let's say sampai kapasitas kita memang sudah gak bisa penuhi, ya kita memang butuh orang bantu urusin jadwal. Mungkin ada pengen ketemu kita, lewatin dia dulu. ya Dia bantu appointment, bantu apa, dia urusin Pak Hartono tanggal segini, jam segini bisa nih atau apa. Ya itu part yang mungkin akan sangat membantu di suatu hari. Betul. Walaupun sekarang kita belum butuh sih. Iya. Tapi nanti ya mungkin di suatu hari butuh nih untuk urusan-urusan seperti itu. Nah, menurut lo gimana soal sekretaris? Dulu itu waktu gue masih kerja ya, kita kan ada disediain PA kan. Maksudnya, oh iya benar. Itu gue sangat-sangat abuse kan, gue sangat pakai banget karena waktu bukan tipikal orang yang bisa ngatur semuanya sendiri. Jadi semua lewat PA gue. Ya. Gitu loh, kirim dokumen, terima dokumen, terus mau konfirmasi apa-apa itu gue pakai PA. Gitu. Sampai sekarang pun medsos gue pakai ada adminnya juga gitu. Kayak gue sendiri karena kita punya fokus itu sangat terbatas. Ya. Gitu loh. Kita pikir kita bisa urusin semua, nggak akan maksimal. Jadi gue itu justru harus fokus ya podcast ini, medsos gua, terus ke bisnis gua gitu loh, import gua di perjalanan nanti gimana. Masa gua masih harus fokus yang hal-hal sepele yang dimana di medsos itu nanti orang, Pak boleh tolong bantu gak? Pak ini gak gitu loh. Kalau gua balas-balesin ya gak ada. Gua udah gak ada waktu. Jadi PA itu sangat-sangat penting untuk gua sekretaris. Nah, salah satu yang gue selalu lihat dari semua orang sukses ya, itu mereka itu pinter mengatur jadwal dan waktu mereka. Jadi kalau seandainya lu mau bikin jadi orang sukses itu gak segampang lu telepon yang Iya. gak bisa gitu loh. Gue kan ada satu sepupu juga sukses banget. Dia punya PA juga beberapa. Oh gitu ya. Ada PA khusus keluarga, ada PA khusus ini, ada PA khusus itu. Sampai segitu ya? Iya. Jadi sangat-sangat sukses gitu loh. Jadi kita kalau mau apa-apain kita ke PA yang mana, ngapain. Dan PA ini sangat-sangat bagus gitu loh. Ambil contoh. Lu mau jemput anak lu gak sempet, ya suruh PA lu yang jemput ya. Gitu loh. Jadi PA sama supir lu yang pergi jemput kan enak. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngomong kayak gitu ya, ini kalau kalian punya kemampuan atau satu manajemen skill yang sangat bagus, sekretaris ini juga karir yang sangat menjanjikan sebenarnya. Iya betul. Kalau lu urusinnya orang di dunia triliunan, Iya dan kamu digajiin selesai masalah dia,
Iya, Dia mau gaji lu berapa, aku rasa gak terlalu masalah sih. betul betul. Kalau memang kalian punya kemampuan itu dan dia juga kesana gitu loh sama Betul. kebutuhannya dia gitu. Ada loh gua dengar cerita itu PA-nya itu dijadiin partner bisnis. Tahu berawal dari PA. Gitu. Jadi dia PA dulu awalnya. Terus habis itu dia ngerasa dia cocok banget nih sama si ini nih. Dia gak pernah ngerasa. Jadi kalau orang kaya yang bagus itu orang kaya yang gak merasa sombong. Dia gak pernah ngerasa itu di bawah dia, enggak. Dia cuma anggap kita ini partner. Kebetulan aja lu karyawannya, gue bosnya. Tapi dia gak pernah ngerasa lu bawahan gua, enggak. Kata bawahan itu jelek banget by the way. Gitu kan. Jadi dia ngerasa ya lu kerja aja sama gua gitu. Nah di luar kerjaan ini dia mikir, kalau lu gini-gini terus keluarga lu gimana? Lu gak ada karir dong apa segala macam. Bisnis bareng lah. Lu urusin deh bisnis gue yang gue kasih lu 5%, 10%. Nah kayak gitu. Jadi tergantung lu ketemu bosnya bagus, ketemu bos yang baik ya. Nah bahkan setelah bisnisnya berjalan pun dia tetap jadi PA-nya dia. Jadi kisahnya ini PA udah tajir, tapi tetap jadi PA. Iya, gue pernah ketemu tuh. Gitu. Jadi PA-nya itu bisa sampai punya rumah belasan M. Gitu loh. Ya tapi tetap jadi PA, tetap jadi partner apa gitu loh. Tetap urusin jadwal. Jadi lama-lama jadi kayak temen, bisa curhat. Ya pada dasarnya sih ya kita memang perlu tetap asah kemampuan kita lah ya. Jadi memang situasi dan kondisinya pas, ya lu bisa aja berawal dari PA tapi akhirnya lebih bagus lagi gitu. Gak seliar yang orang kira lah PA-nya nih gitu. Nah yang ketiga nih, mungkin ya kata pepatah yang pasti itu ada dua di hidup. Yang pertama itu meninggal. Suatu hari ya semua orang pasti meninggal. Yang kedua itu pajak. Betul. Jadi ya lu selama lu hidup ya pasti ntar ada pajak gitu. Nah yang ketiga ini kita butuh mungkin orang pajak, konsultan pajak itulah ya. Nah jadi untuk level tertentu mungkin yang pangsa omsetnya bisa triliun, nah ya atau berapa itu kalau lu salah hitung pajak. Atau mungkin orang yang mungkin kalau pintar pajak dia tahu manajemen tax apa ya bahasanya, tax planning. Nah bisa tax planning itu tuh bisa mungkin jauh, bisa irit dia beberapa M atau berapa puluh M itu memungkinkan sekali sangat. Nah jadi ketiga ini yang kita ngomong itu konsultan pajak. Betul. Jadi konsultan pajak ini banyak level. Ada orang yang coba masuk lapor. Itu konsultan. Ya itu yang paling biasa lah. Tahun lapor pajak. Dia jual apa? Itu kasih data apa? Dia rapiin. Dia lapor. Itu murah. Paling setahun ya 5 juta lah, 10 juta gitu loh. Gak mahal untuk individu gitu. Tapi ada juga yang dia bisa bantu lu. Bantu lu untuk hemat. Nanti semua pengeluaran lu bisa masukin buat kurangin pajak apa gitu. Jadi dalam konteksnya legal ya. Ini yang legal ya. Kita ngomongnya ilegal ya. Pemalsuan pajak atau lari pajak gitu. Kita ngomong legal. Contoh nih, lu ketemu klien pergi makan. Itu kan sebenarnya expense perusahaan. Lu bisa masukin ke dalam expense perusahaan gitu loh. Atau enggak, mobil lu isi bensin untuk lu ketemu klien. Kan itu expense pengeluaran perusahaan gitu loh. Jadi semua itu lu bisa masukin. Nah, yang ketiga, level ketiga itu adalah orang yang bisa bantu lu untuk fight pajak lu. Gitu. Contoh, ambil contoh. Kalau seandainya lu lebih bayar. Lu lebih bayar 5 miliar. Orang kan paling takut lebih bayar. Kalau udah lebih bayar, udah biarin aja. Ntar kalau kita ini ntar malah dicek semua. Iya, tapi kalau lu bersih kenapa takut? Ya lu, ini orang-orang yang bisa bantu lu untuk fight. Nah ini udah level 3. Level yang paling akhir itu adalah orang yang bisa ya, bukan cuma bantu lu fight, tapi bantu lu untuk mengubah struktur perusahaan yang jadi non-profit, CSR, apa segala macam. Jadi ini hebatnya luar biasa. Jadi memang ada 4 level dalam hal pajak gitu loh. Jadi ya tergantung, kalau seandainya lu cuma individu biasa, UMKM ya lu gak butuh sampai level 3 ke 4 gitu loh. Lu maksimal level 2 doang gitu. Tapi kalau sampai lu itu perusahaan punya pabrik, lu perusahaan gede punya pabrik 10, 20, ya lu butuh yang level 3, level 4. Bahkan gue pernah ketemu orang yang dia itu pajaknya itu sampai ratusan miliar. Dia bayar pajak ratusan miliar dan dia lagi fight karena ada yang lebih bayar menurut dia. Maksudnya kita cerita-cerita ngobrol, oh ternyata pajak itu begitu luas gitu. Jadi ini komponen yang sangat lu butuh sebenarnya. Jadi yang ketiga ini konsultan pajak lah ya tadi ya bahasanya. Nah yang terakhir ini sebenarnya
selain pajak ya pasti kita sedikit banyak ada urusan sama hukum. Betul. Terutama ya tadi kita cerita ini kan udah super kaya raya. Iya. Punya perusahaan, let's say impor barang gitu ya. Mungkin di bahasa legalnya salah beberapa huruf aja atau kata. Iya. Beberapa kata itu artinya bisa beda. Betul. Nah dan mungkin bisa cost Ratusan juta. biaya ke kita ini bisa ratusan juta kalau salah. Bener. Dan ada penulisan atau apa. Tapi kalau orang yang jago, mungkin kita butuh pengacara lah ya, orang legal atau pengacara yang jago. Mungkin dia udah tahu maksudnya apa yang boleh dan enggak. Iya. Dan dia udah bantu kita setting sebisa Betul. mungkin, jadi kita itu gak ada masalah seperti ini. Mungkin bayaran dia juga mahal, Betul. tapi tetap akan lebih worth it dibanding kita kena denda yang akan nggak tahu berapa nantinya. Iya. Dan dapat sebuah kepastian kan. Bener. Misalnya barang kita ditahan 2 bulan Iya. karena salah salah surat atau apa, ini kan repot gitu loh. Nah soal pengacara gimana menurut lo? Memang pengacara ini kita itu di Indonesia itu agak tabu ya. Kita itu selalu menghindari hukum. Ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh gak mau berurusan sama yang namanya hukum. Kayak contoh, lu bikin podcast, ada yang somasi. Yang kita lakukan apa? Take down aja. Ya. Itu bisa kalau podcast lu masih kecil. Kalau podcast lu sudah gede, lu gak bisa semua orang somasi lu take down. Ya. Ya gak berkembang dong podcast lu, bener gak? Terus makin gede makin banyak gak yang somasi, makin banyak gitu. Contoh, dulu kan santer banget Asosiasi Dukun Indonesia somasi salah satu podcast gitu loh, yang ngomong dukun itu palsu, gitu kayak lu gak ada habisnya yang kayak gitu loh. Jadi semakin lu gede, semakin banyak orang yang itu pengen bagian dari duit lu. Tujuan mereka somasi itu simple, bukan buat turunin dia punya konten atau buat minta duit. Sesimpel itu aja sebenarnya. Contoh, kita ambil contoh Mr. Beast. Dia selalu bagi-bagi duit. Salahnya apa coba? Mr. Beast bagi-bagi duit, orang sekali dikasih 100 juta, 100 juta, 15 juta, 15 juta, bener gak? Dia itu disomasi setiap bulan loh. Disu, bukan disomasi doang. Disu, dituntut. Dikatakanlah gambling, jadi seperti gambling gitu kan permainan dia, ataupun dia dikatakan lottery atau mengeksploitasi orang atau apa. Yang tuntut ini tujuannya apa? Ya mau duit lah. Jadi kalau lu gak mau buat tuntut, lu kasih settlement dong di belakang. Ini kayak gitu, sesimpel itu. Dia sering ya dia Mr. Beast? Oh sering banget, dia disu sering banget. Nah nanti lu orang boleh cek. Dia tuh banyak disu, cuman dia gak mau ngomongin aja gitu. Ya, kalau nggak tahu Mr. Beast bisa search sih. Iya, Dia salah satu subscriber terbesar kali ya. Iya. Bahkan dia punya konten tuh udah belasan miliar, gitu loh, belasan miliar, puluhan miliar. Oke. Gitu satu konten ya. Nah, cuman maksud gua itu yang orang itu banyak gak sadar. Nah, itu satu. Kedua, mengenai lu punya masalah kayak karyawan apa gitu. Kadang ada karyawan jahat. Ya. Contoh, dia itu begitu lu pecat dia sakit hati, dia pengen tuntut, dia pengen ini, atau enggak dia hasut karyawan lain untuk keluar juga gitu. Gua pernah sekali tuh ada salah satu karyawan tuh, dia begitu dipecat dia ajak tuh rame-rame keluar. Kan maksudnya udah gak bagus gitu. Ataupun ada karyawan yang pakai lembaga bantuan hukum LBH untuk tuntut perusahaan. Yang kayak gitu-gitu kan lu harus maksudnya banyak oknum juga kan. Betul. Jadi dengan ada tim kita sendiri ya, pastinya buat menghindari hal-hal seperti ini. Ataupun kalau perusahaan lu gede kan pasti banyak kecelakaan. Ambil contoh lah, lu punya hotel bintang 5, terus tiba-tiba terjadi pembunuhan di hotel lu. Lu seandainya di polis line, bener nggak? Di polis line untuk pengumpulan bukti apa segala macam. Lu kalau nggak pakai pengacara bagus untuk lepas itu polisan, lu mau di polis lain terus 1 tahun kan nggak mungkin gitu loh. Kalau dia punya proses P21 tersangkanya 6 bulan, masa 6 bulan lu gak usah buka hotel lu kan nggak mungkin. Lu harus cepet-cepet lah, makanya lu butuh pengacara gitu. Jadi sebenarnya pengacara ini banyak banget. Cuman orang Indonesia memang sangat merasa tabu dengan hukum. Jadi orang itu merasa kalau bisa gue mau menghindar aja deh.
gue gak mau ada urusan hukum deh. Memang sih. Gitu. Kan kita kan semua pasti pengennya gitu. Padahal sebenarnya gak selalu. Gitu, ya. Oke, itulah ya. Ya, Jadi kira ya. hal ini yang menurut kita perlu kita ada di saat kita punya duit gitu ya. Untuk kita udah kaya, posisi lebih oke, yang 4 hal ini akan membantu kita itu untuk ya menambah waktu lah ya. Ya. Menambah waktu, lalu juga menghindari mungkin tadi hal-hal yang nggak perlu kita alami juga nantinya. Nah itu dulu menurut kalian apa nih? Maksudnya apakah ada lagi di luar 4 hal ini? Coba dong ditulis di komen, lalu sharing pendapat kalian. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.